Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ijar Habilah. NIM saya 18 10 10 500 183. Kelas saya 07 SMJE 021. Matkul saya Koperasi dan UMKM. Pada kesempatan hari ini saya akan coba presentasikan analisis bisnis dengan pendekatan break-even point dan payback period. Yang pertama, pengertian break-even point adalah titik di mana pendapatan sama dengan modal yang dikeluarkan, tidak terjadi kerugian atau keuntungan. Total keuntungan dan kerugian ada pada posisi 0 titik break-even point, yang artinya pada titik ini perusahaan tidak mengalami kerugian atau mendapat keuntungan. Selanjutnya yaitu pengertian break-even point menurut para ahli. Menurut Mulyadi 2001-232 menyatakan bahwa titik impas break-even point adalah keadaan suatu usaha yang memperoleh laba dan tidak menderita rugi. Perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak menderita rugi atau penghasilan sama dengan total biaya. Menurut Dijarwanto dalam buku Dr. Haji Rusdiana MM, break-even point adalah suatu keadaan impas, yaitu apabila telah disusun perhitungan laba dan rugi suatu periode tertentu, perusahaan tidak mendapat keuntungan dan tidak menderita rugi. Menurut Holmgren dan kawan-kawan mengatakan bahwa break-even point atau titik impas merupakan suatu tingkat penjualan di mana laba operasinya adalah 0. Total pendapatan sama dengan total pengeluaran. Selanjutnya yaitu pengertian payback period. Payback period adalah suatu jangka waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal dana yang sudah dikeluarkan oleh para investor. Dalam bahasa Indonesia, payback period dalam dunia bisnis ini lebih sering disebut dengan periode pengembalian modal. Selanjutnya, menurut para ahli payback period, menurut Dian Wijayanto menjelaskan bahwa payback period adalah suatu periode yang dibutuhkan untuk bisa kembali mengembalikan dana yang sudah digunakan dalam suatu investasi. Menurut Abdul Khalid, memiliki pandangannya tersendiri terkait payback period. Menurutnya, payback period adalah suatu perkiraan jangka waktu kembali pada suatu investasi yang sudah dilakukan dengan suatu profit yang didapatkan. Selanjutnya yaitu ada metode break-even point. Break-even point adalah titik di mana pendapatan sama dengan modal yang dikeluarkan. Tidak terjadi kerugian atau keuntungan, sebaliknya akan memperoleh keuntungan bila penjualan melebihi biaya variabel dan biaya tetap yang harus dikeluarkan. Selanjutnya, metode payback period. Metode payback period yaitu analisa metode penilaian investasi. Payback period adalah sebuah metode untuk mengetahui kapan waktu kembalinya dana investasi yang telah dikeluarkan. Payback period mengukur lamanya dana investasi yang dikeluarkan perusahaan akan kembali seluruhnya seperti awal mula. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada konsep break-even point. Konsep break-even point, perhitungan atau penutupan break-even point tergantung pada konsep-konsep yang mendasari atau asumsi yang digunakan di dalamnya. Menurut Susan Irawati dalam bukunya yaitu Manajemen Keuangan, asumsi dasar yang digunakan dalam break-even point adalah sebagai berikut. Biaya yang terjadi dalam suatu perusahaan harus digolongkan ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Biaya variabel yang secara total berubah sesuai dengan perubahan volume, sedangkan biaya tetap tidak mengalami perubahan secara total. Jumlah biaya tetap tidak berubah walaupun ada perubahan kegiatan, sedangkan biaya tetap per unit akan berubah-ubah. Harga per jual per unit konstan selama periode dianalisis. Jumlah produk yang diproduksi dianggap selalu habis terjual. Perusahaan menjual dan membuat satu jenis produk. Bila perusahaan membuat atau menjual lebih dari satu jenis produk,
maka pertimbangan hasil penjualan setiap produk tetap. Selanjutnya yaitu ada konsep payback periode. Konsep payback periode yaitu pengembalian modal dari suatu proyek akan menentukan ketertarikan investor atau kalangan pembisnis secara umum. Selanjutnya yaitu ada contoh rumus break-even point. Yang pertama, rumus break-even point yang bisa digunakan sebagai cara menghitung break-even point yang dapat Anda gunakan sebagai berikut. Break-even point sama dengan biaya tetap atau harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Selisih dari pengurangan harga jual per unit dan biaya variabel per unit adalah rumus dari margin kontribusi. Cara ini bisa digunakan untuk mengetahui titik di mana jumlah beban setara dengan jumlah biaya dan jumlah unit yang dikeluarkan. Selanjutnya yaitu break-even point sama dengan biaya tetap, margin kontribusi per unit. Tidak hanya dapat dihitung dalam bentuk unit. Jika Anda sudah mengetahui berapa banyak minimal unit yang harus dijual untuk menutup biaya produksi, Anda dapat mengalikannya dengan biaya per unitnya. Apabila diinginkan break-even point dalam rupiah, maka dari formulasi rumus break-even point dalam unit dikalikan dengan harganya, sehingga break-even point dalam bentuk mata uang sama dengan harga jual per unit dikali break-even point per unit. Terus selanjutnya itu di sini ada contoh rumus payback periode. Rumus yang bisa Anda gunakan untuk menghitung payback period time adalah sebagai berikut. Payback periode sama dengan nilai investasi kas masuk bersih catatan. Rumus ini diasumsikan bahwa nilai arus kas masuk bersih dinilai sama pada setiap waktu periode atau sama pada per tahunnya. Contoh kasus perhitungan payback periode sebuah manajemen pada perusahaan PT ABC sedang melakukan pertimbangan untuk membeli alat produksi pada komponen elektronika. Dengan adanya pembelian mesin produksi seharga 250 juta, maka keuntungan bersih yang bisa diperoleh dari adanya tambahan mesin tersebut adalah 70 juta per tahunnya. Lantas berapakah payback period time untuk mesin tersebut? Jawaban nilai investasi sama dengan 250 juta dikurang kas masuk bersih sama dengan 70 juta periode pengembalian modal sama dengan periode pengembalian modal sama dengan nilai investasi kas masuk bersih periode pengembalian modal sama dengan 250 juta dikurang 70 juta periode pengembalian modal sama dengan 3,57 berdasarkan perhitungan di atas. Maka payback period time atau periode pengembalian modal untuk suatu mesin produksi adalah 3,57 tahun namanya. Oke, untuk selanjutnya di sini ada manfaat analisis break-even point. Yang pertama yaitu ada alat perencanaan untuk menghasilkan laba. Yang kedua, memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan serta hubungannya dengan kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat penjualan yang bersangkutan. Yang ketiga, untuk mengetahui hubungan volume penjualan yang diproduksi, harga jual, dan biaya-biaya yang dikeluarkan sehingga laba rugi perusahaan akan diketahui. Yang keempat, untuk mengetahui jumlah penjualan minimum dalam unit produk maupun satuan uang agar perusahaan tidak menderita rugi. Yang kelima yaitu ada mengevaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan. Yang keenam, mengganti sistem laporan yang tebal dengan grafik yang mudah dibaca dan dimengerti. 7. Sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan harga jual. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada di sini ada manfaat payback period. Payback period ini banyak digunakan oleh para investor untuk bisa menentukan pengambilan keputusan investasi.
Keputusan tersebutlah yang nantinya akan dijadikan sebagai penentu investasi pada suatu proyek. Manfaat yang dapat diperoleh dari perhitungan payback periode itu sendiri, misalnya saja dengan menghitung payback periode, maka nantinya perusahaan bisa lebih memiliki proyek yang akan dijalankan dengan mempertimbangkan lamanya memperoleh keuntungan. Jadi perusahaan bisa memilih bisnis proyek yang sekiranya bisa mengembalikan modal secara lebih cepat dan juga bisa memberikan keuntungan secara lebih cepat. Oke, di sini ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan break-even point yaitu menentukan jumlah minimum penjualan yang harus dipertahankan agar tidak mengalami kerugian, menyesuaikan jumlah penjualan agar tidak merugi, mengetahui perubahan harga jual, biaya, dan volume penjualan. Di sini juga ada kekurangannya, yaitu bahwa hanya ada satu macam barang yang diproduksi atau dijual. Jika lebih dari satu macam, maka kombinasi atau komposisi penjualan atau sales mix akan tetap konstan. Di sini juga ada kelebihan dan kekurangan tentang periode. Kelebihan payback periode itu mengetahui kurun waktu pengembalian dana investasi, memilih proyek mudah dan sederhana, mempertimbangkan segala risiko. Di sini juga ada kekurangannya, yaitu mengabaikan penerimaan investasi atau profits yang didapat setelah payback periode tercapai, mengabaikan time value of money atau nilai waktu uang, tidak memberikan informasi mengenai tambahan value untuk perusahaan. Di sini juga ada perbedaan antara break-even point dan payback periode. Terletak pada satuan jangka waktu uang dan data cash flow, revenue, dan cost. Contohnya adalah sebagai berikut. Suatu perusahaan membuka bisnis baju dan bisnis emas. Pada tahun ketiga, kedua bisnis tersebut sudah balik modal, berarti payback periode sama dengan 3 tahun bisnis ini, atau tidak tergantung harapan pengusaha akan waktu yang dibutuhkan untuk kembali modal. Perbedaan lainnya adalah pada payback periode tidak memperhatikan nilai waktu dari uang, tidak memperhitungkan nilai sisa dari investasi, dan tidak memperhatikan arus kas setelah periode pengembalian tercapai. Payback periode tidak seperti break-even point yang selalu memperhitungkan nilai uang di masa depan. Oleh karena itu, analisis perhitungan break-even point lebih tepat dibandingkan dengan analisis payback periode. Oke, untuk selanjutnya itu ada kesimpulan break-even point. Jadi itu kesimpulannya, break-even point merupakan suatu kondisi di mana suatu perusahaan tidak mendapatkan keuntungan dan juga tidak mendapat kerugian. Analisa break-even point merupakan sebuah analisa untuk menentukan pada produksi atau tingkat penjualan berapa sehingga suatu perusahaan berada. Jadi juga ada kesimpulan payback periode. Jadi kesimpulan dari payback periode adalah mengabaikan penerimaan investasi atau profits yang didapat setelah payback periode tercapai, mengabaikan time value of money, nilai waktu uang, tidak memberikan informasi mengenai tambahan value untuk perusahaan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.